נילחם על הגנת המולדת, נילחם ולא ניסוג, נילחם ביבשה, בים ובאוויר, נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע, נילחם וננצח. Sudah 3 bulan lebih berperang antara Hamas dan Israel. Bahkan Israel sudah menggempur Hamas dan Palestina, yang dimana serangan udara Israel terus dikerahkan dan mengakibatkan korban Palestina terus meningkat. Di barang ini tuh serangan Israel yang sudah gila alias tidak memandang bulu. Namun untuk membahas bagaimana dan mengapa konflik Israel Palestina ini sangatlah kompleks, bahkan sejarahnya sendiri sudah terjadi sejak Perang Dunia I hingga pada zaman Ottoman. Maka di sini Slant of the Berita sudah merangkum dan mengupas secara singkat awal konflik Israel dan Hamas. Kalian pendukung mana nih, Israel atau Palestina? Bagaimana negara Israel itu berdiri dan mengapa konflik Hamas itu terjadi? Dimulai pada Sabtu 7 Oktober 2023, Hamas menyerang Israel. Hamas meluncurkan kurang lebih 5.000 roket ke Israel. Dan di saat itu hingga hampir seluruh wilayah Israel membunyikan sirine pertahanan udara serta Iron Dome milik Israel berusaha mencegat roket-roket Hamas. Namun tahu tidak awal mula berdiri negara Zionis tersebut? Maka di sini Sultan of the Berita akan mengupas sedikit awal berdiri negara Yahudi. Pada 1917, Menteri Luar Negeri Inggris bernama Arthur Balfour mengirim surat kepada ketua komunitas Yahudi Inggris Lionel Walter Rothschild. Surat tersebut dinamakan Deklarasi Balfour. Surat ini berisi dia berjanji bakal mendirikan negara Yahudi. This is the other side of the Palestinian story. Video tersebut merupakan salah satu suasana Palestina terasa damai dan rukun sebelum para bibit-bibit Zionis berkuasa. Bahkan sebelum Yahudi dari Eropa menguasai tanah tersebut dengan alasan tanah berjanjian, orang-orang Palestina baik beragama Islam, Kristen, bahkan Yahudi yang dikatakan dijanjikan tanah tersebut hidup rukun damai. Dokumenter tersebut memperlihatkan suasana Palestina pada tahun 1920. Saat terjadi imigrasi Yahudi dari Eropa, ternyata terjadi kekerasan. Dilansir dari CNBC Indonesia, kejadian ini bermula warga Palestina merasa kesal dan risih karena imigrasi Yahudi dari Eropa semakin banyak sehingga memprotes kolonialisme Inggris, dan akhirnya terjadi boikot terhadap produk Yahudi, penahanan membayar pajak, serta pemogokan umum selama 6 bulan. Inggris pun merespon kejadian tersebut dengan jalan militer, mulai dari mengerahkan 30.000 tentara hingga membentuk tentara Yahudi yang bernama Haganah. Mereka baik tentara Inggris ataupun calon-calon Zionis ini menghancurkan desa-desa Palestina serta mengebom daerah tersebut. Tercatat korban atas serangan tersebut sebanyak 5.000 warga Palestina meninggal, 15.000 hingga 20.000 orang terluka, serta 5.600 warga Palestina dipenjara dengan alasan mereka merupakan teroris. Pada tahun 1941 hingga 1945, di saat Perang Dunia Kedua terjadi,
negara melancarkan sebuah misi, yaitu genosida. Genosida atau upaya menghapus ras terhadap Yahudi. Misi ini dilancarkan yaitu genosida terhadap Yahudi yang bernama Holocaust, karena tragedi ini diperkirakan menelan korban sebanyak 6 juta jiwa. Ini merupakan foto dari tragedi Holocaust. Bukan hanya Eropa yang terasa dampak ini, namun Palestina pun mengalami. Dikarenakan tragedi tersebut, Inggris langsung mengambil paksa tanah Palestina lalu memberikan kepada korban Holocaust. Sisa-sisa Yahudi yang selamat pergi dan mendarat di pelabuhan Haifa, Palestina. Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Jammed like cattle on the rusty craft, the fugitives end their bleak voyage, which began at a Black Sea port. The death of an infant was first blamed on British tear gas, but examination showed it was accidentally crushed and suffocated on the overcrowded ship. All precautions are taken to prevent the spread of disease, as small children debark along with fathers and mothers, all showing the signs of fatigue and illness. The British encounter little trouble transferring the refugees. Mostly the procedure is carried out in an orderly manner, as embarkation for Cyprus detention camps takes place. Cyprus, already bursting with refugees, is preferable to deportation to Europe as had been threatened. Pada tahun 1947, dikarenakan populasi Yahudi sudah sekitar 33%, maka PBB berencana membagi wilayah buat Palestina dan Yahudi. Namun resolusi ini ditolak Palestina. In Palestine they will see what the Jewish people, inspired by the hope of reconstituting their national home after the long, weary centuries of their homelessness, and relying upon the honor and the pledged word of the world community, has achieved in a few short years against great odds and seemingly insurmountable physical handicap. When we remember that the Balfour Declaration was made without the consent, not to say the knowledge, of the people most directly affected, when we know that it was inconsistent with the pledges given to the Arabs before and after its date, it will be the duty of the special committee to inquire into the legality, validity, and ethics of this document. Pada tahun 1948, seorang tokoh Yahudi bernama David Ben-Gurion secara sepihak mendirikan negara Israel. Ya, orang ini yang mendirikan negara Israel. Di dalam deklarasi pendiri negara tersebut, kurang lebih sekitar 250 tamu menghadiri acara tersebut. Dan perlu diingat, Israel itu ada pada tahun 1948, bukan pada zaman ribuan tahun yang lalu. Untuk komunisi Yahudi, ya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun untuk negara bernama Israel itu ada atau baru didirikan oleh David Ben-Gurion pada Kamis 14 Mei 1948. Battle dress, determined to defend the state, which after so much of struggle and effort and sacrifice and longing and prayer through the centuries, has finally... Sehari sejak didirikan secara sepihak oleh David Ben-Gurion, keputusan dan deklarasi membuat orang-orang Palestina marah, begitu pula negara-negara Arab, dan membuat hubungan tegang. Akhirnya pada Jumat 15 Mei 1948, negara Liga Arab seperti Yordania, Mesir, Irak, Suriah, dan Lebanon menyerbu wilayah para Zionis. Namun para Zionis dapat menangkap peperangan dapat wilayah sekitar 70% dari mandat PBB. Para Zionis menyebut ini perang merdeka, namun di sisi lain orang Palestina menyebut ini Nakba atau diartikan malapetaka atau bencana. Atas kejadian ini, para imigran Yahudi atau mau ras Yahudi, mau Islam, Kristen atau etnis lainnya diusir dari wilayahnya, bahkan dianggap ini adalah wilayah mereka. Pasti kalian berpikir, kenapa Yahudi dan Zionis itu apa bedanya? Bukannya sama? Yahudi merupakan kepercayaan atau agama, sedangkan Zionis merupakan gerakan radikal atau ekstremis yang berasal dari beberapa orang Yahudi. Jadi gak semuanya Yahudi itu Zionis.
pada tahun 1967 merupakan puncak peperangan Liga Arab. Peperangan yang dimulai pada 5 hingga 11 Juni 1967 atau dikenal Perang 6 Hari. Dilansir dari Wikipedia, dimulai saat pasukan Mesir siaga di sepanjang tapal perbatasan Israel. Pada 5 Juni 1967, Israel melakukan serangan udara terhadap Mesir yang membuat Mesir mengalami kemunduran ditambah serangan darat lalu setelah Mesir berhasil menghasut Yordania dan Suriah. Namun seperti Mesir, Yordania dan Suriah mengalami kekalahan dan pada 11 Juni 1967 melakukan gencatan senjata. Akibat peperangan ini, Israel makin terpandang di dunia internasional sekaligus mempermalukan Mesir, Suriah, dan Yordania serta memperluas wilayah Israel yang mengakibatkan 300.000 warga Palestina diusir dari tanahnya. Itu merupakan sejarah singkat berdiri negara Israel di tanah orang. Namun terlepas mau perjanjian tanah lah atau sejenisnya, apakah bermoral? Mulai dari menggunakan bom fosfor hingga menyerang kamp pengungsian yang tidak ada kaitannya sama Hamas. Ya, semoga peperangan ini selesai, dan kalau ingin berperang pun jangan melibatkan sipil, biar para ketua pasukan itu berperang namun rakyat sipil selamat. Dan ya, moga-moga cepat selesai perangnya. Bye.